Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Marlia, mahasiswi STI Dharma Bumi Putra, Kampus Semper. Saya ingin menjelaskan tentang proses penciptaan uang beredar. A. Jumlah uang beredar. Pasar uang sebagaimana pasar yang selalu mempunyai dan mencakup 3 unsur pasar, yakni penawaran, permintaan, dan interaksi keduanya dalam bentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar atau JUB. Siapakah pelaku-pelaku di pasar uang tersebut dan apa yang dimaksud dengan harga uang tadi? Para pelaku di sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral dan lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak dan mengedarkan uang. Di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut adalah Bank Indonesia dan Bank Umum Pencipta Uang Giral. Para pelaku di sisi permintaan adalah masyarakat pengguna uang, baik orang per orang ataupun badan hukum. Tingkat penggunaan uang, baik orang per orang ataupun badan hukum. Tingkat bunga adalah harga yang harus dibayar atas pinjaman uang. Jadi, harga uang di pasar uang adalah tingkat bunga. Pandangan ini merupakan pandangan dari teori Keynes dan para pengikut pemikirannya. Sementara pandangan yang berangkat dari teori klasik adalah harga uang adalah tingkat harga umum. Karena itu, interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar uang akan menentukan tingkat harga umum. Penawaran uang di pasar uang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah uang beredar yang terdiri dari uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas. Bahkan di beberapa negara sudah membedakannya ke dalam 3 macam uang beredar. 1. Jumlah uang beredar dalam arti sempit, narrow money. Salah satu konsep uang yang penting dan banyak dikenal adalah pengertian uang dalam arti sempit. Uang dalam arti sempit ini terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang dalam arti sempit dinyatakan dengan simbol M1. 2. Jumlah uang beredar dalam arti luas, broad money. Uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasai. Uang dalam arti luas tersebut dinyatakan dengan simbol M2. Proses penciptaan uang beredar. Bagaimana proses penciptaan uang beredar? Ada 2 pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. Menurut pandangan pertama, jumlah uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonom yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Menurut pandangan kedua, jumlah uang beredar bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, melainkan juga oleh kebijakan bank-bank umum. Dengan demikian, yang dipengaruhi jumlah uang beredar selain dipengaruhi oleh instrumen-instrumen yang bersifat otonom yang dilakukan otoritas moneter, juga dipengaruhi oleh kebijakan bank umum dalam menentukan tingkat bunga pasar uang.
Konsep dan stok aliran. Konsep variabel stok merupakan jumlah uang beredar, sedangkan konsep variabel aliran merupakan perubahan uang beredar adalah konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel yang suatu penggal waktu Sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, angka penggandaan uang. Dalam kehidupan ekonomi nyata saat ini, di mana dalam sistem moneter perekonomian suatu negara terdiri dari bank sentral dan bank umum. Proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi juga oleh lembaga perbankan atau pencetak uang giral dan perilaku masyarakat. Proses pencetakan uang tersebut secara skematis. Selanjutnya, besarnya dipengaruhi oleh parameter-parameter yang menunjukkan perilaku masyarakat pemegang uang. Parameter-parameter tersebut adalah 1. Rasio uang kartal terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini menunjukkan porsi dari jumlah uang beredar yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang tunai. Uang tunai ini digunakan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Semakin masyarakat berminat untuk memegang uang tunai, semakin besar rasio tersebut. Rasio cadangan untuk menjamin uang giral. Rasio ini menunjukkan kebijakan perbankan dalam mengelola cadangan atas uang giral yang diciptakan. Rasio ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pertama adalah rasio wajib yang harus ditempatkan di bank sentral dan komponen kedua adalah rasio cadangan yang ditempatkan di bank umum bersangkutan. Semakin besar rasio yang ditetapkan bank sentral dan juga rasio yang ditempatkan di bank umum bersangkutan, semakin besar rasio tersebut. Rasio uang kuasi terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini selain menunjukkan kebijakan perbankan dalam menentukan suku bunga, juga menunjukkan minat masyarakat menempatkan uang mereka di lembaga keuangan. Semakin masyarakat berminat untuk menempatkan uang mereka pada lembaga keuangan, rasio tersebut semakin besar. Dengan demikian, minat menabung di lembaga keuangan akan mempengaruhi besar jumlah uang beredar. 4. Rasio cadangan terhadap uang kuasi. Besarnya cadangan yang ditetapkan oleh bank umum terhadap uang kuasi dipengaruhi oleh kewajiban minimum yang ditentukan bank sentral dan besar cadangan lebih yang ditetapkan bank umum bersangkutan. Dengan demikian, kebijakan penentuan cadangan oleh bank umum akan menentukan besarnya uang beredar. Jumlah uang beredar adalah konsep variabel stok atau stop konsep. Sedangkan perubahan jumlah uang beredar adalah konsep variabel aliran. Konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu penggal waktu. Sedangkan konsep aliran merupakan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Ada dua pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. Jika sistem moneter perekonomian suatu negara terdiri dari bank sentral dan bank umum, proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi juga oleh lembaga perbankan atau bank pencetak uang giral dan perilaku masyarakat.
Angka penggandaan uang dalam arti sempit maupun dalam arti luas besarnya dipengaruhi oleh parameter-parameter yang menunjukkan perilaku masyarakat pemegang uang. Parameter-parameter tersebut adalah rasio uang kartal terhadap jumlah uang beredar, rasio cadangan untuk menjamin uang giral, rasio uang kuasi terhadap jumlah uang beredar, dan rasio cadangan terhadap uang kuasi. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.